Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Alhamdulillah sehat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelajaran kita dimulai hari ini. Bagaimana? Apakah kita hadir semuanya hari ini? Ada yang terlambat. Ada yang hadir, Bu. Ada yang terlambat. Yang mudah-mudahan sebentar lagi bergabung dengan kita ya. Ya, Bu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu ada sedikit motivasi untuk disampaikan. Ada. Bu. Udah, silakan sajikan video motivasi tentang giat berusaha. Siapakah dari Anda semuanya yang dapat mengambil hikmah dari video tersebut? Coba Roza, jelaskanlah apa hikmah dari video tersebut. Baik, Bu. Kalau dilihat tadi, dia berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan yang dia inginkan. Jadi penting bekerja keras untuk meraih sesuatu yang kita inginkan mencapainya. Dengan video tersebut, kita diminta selalu berusaha, apalagi Anda sekarang sudah kelas 3, berusaha menggapai cita-citanya agar mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Nah, pelajaran kita hari ini yaitu tentang demokrasi. Sebelum Ibu mulai materi kita, apakah Anda pernah mendengar kata-kata demokrasi? Demokrasi itu sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat itu berusia dewasa turut serta dalam politik atau dasar-dasar sistem perwakilan. Ini Ibu akan menjelaskan tentang demokrasi yang berdasarkan surat Ali Imran ayat 159. Nah, hari ini kompetensi dasar kita yang pertama yaitu terbiasa membaca Al-Quran. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat terbiasa membaca Al-Quran sebagai pengamalan dengan meyakini bahwa agama mengajarkan kepada umatnya untuk berdemokrasi. Nampak di Anda semuanya ini gambar apa? Orang duduk kumpul-kumpul. Ya, Ibu akan menyaksikan sebuah video. Ini video musyawarah ya. DPD asal Maluku Utara, Basri Samara marah dan membanting mikrofon saat interupsi kepada pimpinan DPD. Hari ini Ibu membagi kelompok menjadi 2 kelompok, 1 kelompok laki-laki, kedua kelompok perempuan. Nah, sebelum kita mulai, kita perlihatkan ayatnya dulu ya. Billahi minasyaitonirrajim. Ismail, jelas baca surat Ali Imran ayat 159. Ya, makasih ya Ismail. Nofri, silahkan baca terjemahnya Nofri. Menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, makasih ya Nofri ya. Sebelum kita lanjut, kita identifikasi dulu tajudnya ya. Ini mainnya apa hukumnya Roza? Ya. Ma itu matabi'i, Bu. Ada tambahannya? Nggak ada lagi, Bu. Oke, kita lanjut lagi. 2 yang dapat menjelaskan isi kandungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Isi kandungan dari Quran surah Ali Imran ayat 159 ada. Yang pertama, Bu, perintah bersikap lemah lembut. Dari kelompok 1, silahkan jelaskan sebab-sebab turunnya ayat. Siapa yang bisa menjelaskan? Biar saya, Bu. Ya, Nofri, jelaskan Nofri. Asbabun nuzul dari ayatnya. Asbabun nuzulnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia menjelaskan bahwasanya setelah terjadinya perang Badar, Rasulullah mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar. Terima kasih ya, Nofri. Selanjutnya kelompok 2 yang perempuan. Jelaskanlah apa itu demokrasi. Demokrasi itu adalah musyawarah untuk mufakat, Bu. Musyawarah untuk mufakat. Terima kasih ya. Demokrasi itu di sini, apa itu demokrasi? Demokrasi merupakan sebuah ideologi politik yang mengusung kebebasan dalam berbagai aspek bagi seluruh warga masyarakat dalam suatu tatanan negara. Di kedaulatan rakyat dari rakyat untuk rakyat. Nah, bagaimana pandangan Islam terhadap demokrasi? Nah, coba Ismail jelaskan. Dalam Islam, apakah pandangan Islam terhadap demokrasi? Dalam pandangan Islam, demokrasi itu adalah suatu sikap yang kebersamaan hak. Nah, di dalam Islam yang kita kenal yaitu musyawarah. Nah, apa itu musyawarah? Musyawarah yang pernah kita lakukan di mana saja? Di masjid, di Di sekolah. masjid, di sekolah, atau di keluarga. Ya, nanti Ananda mau melanjutkan kuliah atau melanjutkan perguruan tinggi, diskusi dulu, musyawarah dulu dengan ayah dan ibunya, mau apa diambil jurusan, agar nanti tidak adanya miskomunikasi.
Nah, apa tujuan musyawarah? Untuk mencapai mufakat. Nah, Zainal, apa tujuan kita bermusyawarah? Tujuan kita bermusyawarah itu untuk mencari kemufakatan. Islam dikenal dengan syura. Syura itu artinya musyawarah. Dalam bahasa pengertiannya adalah menampakkan, memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Nah, salah satu tujuan musyawarah itu memutuskan sebuah perkara. Nah, dari video yang Ananda lihat tadi, ini videonya, tuh sikapnya lemah lembut. Kenapa kita harus berlemah lembut dalam bermusyawarah? Fatimah, kenapa? Ibu, Kenapa kita dalam bermusyawarah harus berlemah lembut? Diskusi harus lemah lembut, tidak memaksakan kehendak. Kenapa? karena sesuai dengan tujuan musyawarah tadi adalah untuk mendapatkan hasil yang terbaik, berarti harus dipecahkan, dilaksanakan dengan kepala yang dingin, Bu, dengan pikiran yang jernih. Lanjut. Ya, makasih ya Fatimah. Kita harus melemah lembut karena dengan emosi otomatis keputusan yang didapatkan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, kenapa kita harus berlemah lembut? Salah satunya tujuannya yaitu agar menjaga perasaan teman atau saudara kita. Tidak kasar artinya tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Tidak bertutur kata sesuai dengan kehendak kita, tapi bertutur katalah dengan baik. Lanjut. Apa sikap yang harus diambil setelah bermusyawarah? Setelah bermusyawarah, apabila terjadi perselisihan dalam musyawarah, yang harus kita lakukan adalah memberi maaf kepada siapapun. Tidak boleh keras hati, tidak boleh saya tidak akan memaafkan dia. Nah, yang harus kita lakukan adalah memaafkan sesama peserta musyawarah. Meskipun kata mufakat yang diambil dalam bermusyawarah itu tidak mengambil keputusan kita. Paham Anda semuanya? Lanjut. Paham, Bu. Lanjut, tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah. Artinya ketika keputusan kita tidak sesuai yang kita harapkan, tetapi ada sesuatu yang terjadi di belakang. Jangan bilang, makanya ikuti rencana saya kemarin. Kalau Anda ikuti, maka akan seperti ini. Bukan seperti itu. Tetapi segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, setelah kita musyawarahkan, endingnya seperti ini, maka itu semuanya atas kehendak Allah. Sampai di sini ada pertanyaan atau ada tambahan? Coba Darmaini, apakah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Dari pelajaran kita hari ini, Bu, bahwa dalam kehidupan kita kita harus membiasakan diri kita untuk bermusyawarah. Nah, bermusyawarah itu Ibu harapkan setelah ini Ananda dapat mengaplikasikan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Nih, Ibu ada video tentang Ya, Bu. kerjasama salah satu musyawarah ya. Harap Ananda dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa manfaat kita belajar ini? Agar kita senantiasa mau sepakat dengan sesama, artinya tidak mementingkan diri sendiri. Nah, itu. Terima kasih ya Ismail dan Nofri. Kita harus menerapkan dan bermusyawarah dengan lapang dada tanpa berlaku keras dan berhati kasar kepada anggota musyawarah kita. Pelajaran kita sampai hari ini, silahkan kerjakan tugas dengan link yang telah Ibu bagikan. Beberapa soal dan dijawab, nanti insya Allah akan keluar hasilnya dan Ibu masukkan ke buku nilai. Lanjut, tugas di rumah silahkan Ananda catat surat Ali Imran ayat 159, buat di catatan, buat terjemahannya, asbabun nuzulnya, tajwid, kandungan, serta pengertian demokrasi dan musyawarah. Silahkan dikumpul dan taruh di atas meja Ibu. Bagi yang belum mengumpulkan, berarti minggu depan tugasnya double lagi. Ya, Ibu berharap Ananda disiplin dalam mengerjakan tugas. Sampai di sini ada pertanyaannya? Jangan lupa ya Ananda, minggu depan kita hafalan surat Ali Imran ayat 191 dan Ali Imran 159. Ya, Bu. Ada pertanyaan? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Ada, sampai di sini Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.